Selamat pagi, siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat. Tanpa terasa, kita sudah berada di akhir minggu bulan pertama di tahun 2021. Mari sebelumnya kita mengucap syukur, kita mau menyapa Allah Bapa kita di sorga, kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Tanpa terasa, sudah hampir 1 bulan kami hidup di tahun 2021 ini. Dan kami tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak putus-putusnya, kebaikan-Mu yang selalu memberikan pengharapan di dalam hidup kami ini. Mari ya Tuhan, inilah piring hati kami telah siapkan, biarlah kami boleh dikenyangkan kembali oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat, saya senang sekali mengucapkan hal ini karena itu membuat saya menjadi lebih dekat dan merasa kangennya itu boleh terobati kepada setiap anak-anak khususnya. Hari ini kita mau belajar, di dalam minggu ini kita mau melihat bagaimana kasih karunia yang Allah berikan kepada kita digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan membaca satu firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Matius pasal keempat, ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita mau lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ya, ayat yang ke-35, demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hampir mirip ya. Perbedaannya adalah di sini katakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kalau sudah semua kota dan desa berarti ya satu negara, ya satu negeri begitu. Kalau dikatakan melenyapkan segala kelemahan, penyakit, dikatakan dalam pasal 4 penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, kenapa dikatakan bangsa itu? Karena ya memang dia berkeliling ke seluruh kota dan seluruh desa. Hari ini kita akan fokus kepada kata mengajar. Kalau dikatakan Yesus mengajar, berarti dia adalah pengajarnya. Dia adalah gurunya. Kalau kata mengajar, berarti ada sesuatu yang diajarkan. Kalau ada kata mengajar, berarti ada orang yang diajar. Ya,
ada orang yang diberikan pengajaran itu. Lalu, apakah yang menjadi fokus? Apakah yang menjadi inti daripada ajaran Yesus? Di seluruh dunia tahu apa sih yang menjadi inti dari ajaran Yesus. Kita mau lihat di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ya, pasal yang kelima ayat yang ke-43. Kita mau lihat ini ajaran Yesus yang menjadi satu hal yang sangat berbeda sekali dengan ajaran-ajaran yang telah ada di dunia saat itu bahkan sampai saat ini. Ya, ayat yang ke-43 Matius pasal 5. Kamu telah mendengar firman, katanya. Ya, jadi kalau kata firman berarti ajaran dalam agama, begitu ya. Kamu telah mendengar firman. Jadi Yesus mengatakan bahwa pada saat itu kepada semua orang diajarkan, kepada kita sudah seringkali mendengar, kita sudah mendengar ya ajaran dari agama yang berkata kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Itulah yang diajarkan oleh dunia, bahwa kita mengasihi sesama kita, tetapi kita membenci musuh kita. Itu pelajaran yang aneh sekali yang dunia ajarkan. Kenapa? Bukankah musuh kita juga bisa berarti sesama manusia? Diajarkan untuk mengasihi, tetapi diajarkan juga untuk membenci. Ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu. Yesus berkata, inilah ajaran Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Yesus tidak lagi berbicara tentang mengasihi sesama. Tetapi dia berkata kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena musuh kita yang sering kali kita anggap musuh adalah sesama manusia sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk membenci musuh kita, untuk tidak mengasihi musuh kita. Karena apa? Musuh kita pun sesama. Kalau dikatakan kasihilah sesama manusia, berarti musuh pun harus dikasihi. Dan gak cukup mengasihi, kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya, anak-anak yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar bahwa inti, pusat, dasar dari segala ajaran Kristus adalah kasih tanpa batas. Kenapa dikatakan kasih tanpa batas? Sebab dapat mengasihi seseorang yang berbuat baik kepada kita itu adalah hal yang biasa. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dunia, kepada dirimu, itu orang dunia juga lakukan, katanya. Ya, orang yang tidak mengenal Allah juga lakukan. Tetapi kamu harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah yang Yesus ajarkan. Oleh sebab itulah tidak salah kalau dikatakan kasih karunia yang diberikan kepada kita tergenapi di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Bukan kasih hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi justru kepada orang yang menjadi musuh. Ya, harusnya kita tidak ada musuh yang memusuhi kita. Mungkin begitu kali ya. Kalau kita merasa tidak punya musuh. Kalau dikatakan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Kita beruntung kita menjadi umatnya. Kita beruntung kita mempunyai sang guru yang mengajar kita untuk mengasihi. Oleh sebab itu, apabila ada yang mengajarkan untuk membenci orang yang berbeda suku, untuk membenci orang yang berbeda agama, untuk membenci orang yang berbeda bangsa, saya mau katakan, firman Tuhan bahkan katakan, itu bukan ajaran dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan setiap manusia.
Hari kemarin saya sudah katakan, firman Tuhan berkata, Dia yang menciptakan semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Bahkan binatang pun diciptakan oleh manusia. Bahkan tumbuhan pun, bahkan gunung pun yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, ya. Itu pun diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita membenci ciptaan Tuhan yang lain. Siapakah kita? Kalau penciptanya saja tidak membenci, mengapa kita sesama ciptaannya membenci ciptaannya yang lain? Oleh sebab itu kita bisa membedakan mana ajaran yang asli dari Tuhan, mana ajaran yang bukan asli dari Tuhan. Mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Ajaran yang benar adalah tentang kasih. Kasih yang benar adalah mengasihi sesama manusia, termasuk orang yang membenci kita. Karena kalau engkau memiliki kasih, engkau tidak akan mempunyai benci kepada orang lain. Orang bisa benci kepada kamu, tetapi karena di dalam dirimu ada kasih, engkau tidak dapat membencinya. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita mau belajar lebih mengerti lagi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang begitu mengasihi kita. Dan Allah yang selalu mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam kasih karunia-Nya. Kita dikasihi, kita dikaruniakan kasih oleh Dia. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus, bukan karena kita lebih dari orang lain. Tetapi Dia mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itulah kita tidak punya alasan untuk membenci orang lain. Ajaran daripada Allah, ajaran daripada Tuhan yang sejati, yaitu tentang mengasihi sesamamu manusia, termasuk orang yang memusuhimu, termasuk orang yang menganiaya kamu. Mari belajar hidup di dalam kasih, karena kita adalah umat-Nya. Yesus adalah sang guru kita. Ajarannya adalah tentang kasih. Mari kita dengarkan pujian yang indah ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your
Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami diingatkan lagi bahwa Engkau mengajar kami tentang kasih. Banyak kesulitan di dalam hidup kami yang seringkali membuat hati kami menjadi tawar dan kami kehilangan nilai-nilai kasih. Bapa, kami mungkin masih usia muda. Kami baru di TK, di taman kanak-kanak. Kami masih di sekolah dasar. Kami masih di sekolah menengah pertama. Atau kami sudah menengah atas. Bahkan kami sudah menjadi seorang tua. Kami sudah menjadi seorang pemuda, pemudi, karyawan. Kami sudah menjadi kakek, nenek. Tetapi bukan alasan untuk kami melupakan bahwa Engkau Allah yang mengajar kami tentang kasih. Ada banyak hal yang membuat kami dapat membenci orang lain, dapat tidak menyukai orang lain. Tetapi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon ampun kepadamu. Mampukan kami untuk tetap dipenuhi oleh kasih-Mu. Karena kasih yang kami miliki itu sedikit. Ketika dunia mengajar kami untuk membenci orang yang membenci kami, kami lebih suka melakukannya daripada mengasihi orang yang membenci kami. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan mengingatkan kami. Kami bukanlah orang yang patut dikasihi. Kami adalah para pendosa. Kami anak-anak yang seringkali nakal. Kami seringkali anak-anak yang suka berbohong. Anak-anak yang seringkali melawan kepada orang tua kami. Tetapi Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Orang tua kami tetap mengasihi kami. Oleh sebab itu, kami meskipun masih muda, meskipun kami masih kecil, meskipun kami masih remaja, kami sudah dewasa ataupun sudah menjadi kakek nenek, kami tetap harus hidup di dalam kasih. Karena kasih-Mu lah kami masih hidup sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ajaran-Mu. Kasih adalah dasar dari hidup kami, murid-murid-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.